Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Jayagini. Saya dari Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram. Di sini saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Refleksi atas Pemisahan Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal dari Bapak Roni Sulistianto Luhukai SHMH. Kedaulatan berada di tangan rakyat merupakan suatu konsep demokrasi yang ada di Indonesia dan yang dipertegas dalam UUD pasal 1 ayat 2 yang mengatakan bahwa pemerintahan berada di tangan rakyat, yang berarti yaitu pemerintah dari rakyat, pemerintah oleh rakyat, serta pemerintah untuk rakyat. Pemilihan umum merupakan kegiatan demokrasi yang dilakukan di suatu negara demokrasi dan dilakukan oleh rakyat secara langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Serta pemilu dilaksanakan setiap 5 tahun sekali, dan pembangunan demokrasi dengan adanya pemilihan umum dan adanya partai politik. Partai politik merupakan suatu penampungan aspirasi dari masyarakat, dan pemilu merupakan suatu kegiatan yang berkedaulatan rakyat. Pemilihan umum secara serentak, yang dalam arti pemilihan umum legislatif dan pemilihan umum eksekutif, dilakukan secara bersamaan, dan itu tidak akan membuat terbelahnya suatu pemerintahan di dalam negara, namun tidak mempertimbangkan beban berat yang ada di lapangan, yaitu petugas KPS-nya. Untuk pemilihan umum secara serentak 2019 kemarin menyebabkan 550 orang petugas KPS meninggal dunia. Pemisahan pemilu nasional dan pemilu daerah merupakan konsep yang lebih menjamin kedemokrasiannya daripada melakukan pemilu dengan serentak. Alasannya karena itu, yang pertama adalah rakyat bisa menuntut akuntabilitas memilihnya dilakukan secara 2 kali di dalam 5 tahun. Dan yang kedua adalah rakyat bisa mendengarkan, mencari informasi isu pemerintah nasional dan pemerintahan daerah dengan baik, dan ia bisa memilih secara bebas dan bertahap. Dan yang terakhir adalah petugas KPPS bisa bekerja secara lebih ringan dan tidak ada korban jiwa kembali, karena pemilu serentak dianggap tidak rasional di dalam pemerintahan demokrasi di Indonesia ini, dikarenakan timbulnya banyak masalah yang ada di pemilihan umum secara serentak. Refleksi dalam memaknai pemilihan umum serentak di Indonesia. Menurut UU Pemilu, pemilihan umum benar-benar dilakukan secara langsung, dan pemilihan umum dikatakan berhasil jika asas luber dan jurdil benar-benar dilakukan di dalam pemilihan umum tersebut. Dan pemilihan umum secara serentak yaitu pemilihan umum legislatif dan pemilihan umum eksekutif dilakukan secara bersamaan di hari-hari tersebut. Pemilihan umum dilakukan secara serentak membuat pemerintahan yang kongruent, dikarenakan banyaknya partai-partai politik yang menggalang koalisasi lebih dini untuk pemilihan umum secara serentak. Dan di sini membuat para pemilih atau rakyat lebih mementingkan memilih presiden dan wakil presiden daripada parlemen-parlemen lainnya. Dan di sini saya akan menjelaskan ada 2
pemilu, yaitu pemilu demokratif dan pemilu efisiensi. Pemilu demokratif dilakukan secara bertahap dan dilakukan secara tepat. Namun, jika pemilu efisiensi, yaitu pemilu yang dilakukan secara cepat. Dan untuk pemilu secara serentak, pemilihan umum efisiensi ini merupakan pemilihan umum yang tepat. Dan di sini saya akan menjabarkan pemilihan umum serentak pada tahun 2019 yang lalu. Dan di sini bisa dideskripsikan, yaitu yang pertama, para pekerja KPS atau KPU melakukan pekerjaannya yang seharusnya 2 tahun namun dilakukan dalam 1 tahun. Yang kedua adalah isu pemerintahan nasional dan isu pemerintahan daerah dilakukan secara bersamaan, namun di sini didomisili oleh pemilu nasional saja. Yang ketiga adalah pemilihan umum serentak ini melakukan perhitungan suaranya dilakukan secara transparan di depan saksi, dan itu membuat waktu yang cukup lama. Dan yang keempat adalah rakyat hanya bisa memilih dalam 5 tahun sekali, padahal biasanya dilakukan 5 tahun itu 2 kali. Dan banyaknya anggota yang menganggur dalam masa jabatannya, namun mereka mendapatkan uang setelah pemilu serentak. Dan yang terakhir adalah pemilu dilakukan secara efektif, secara cepat dan efisiensi. Dan pemilihan umum dilakukan secara serentak tahun 2019 yang lalu membuat pemborosan dana serta pemborosan sumber daya manusia. Namun jika tidak melakukan pemilihan umum secara serentak, di sini akan lemahnya posisi presiden dan wakil presiden untuk menyelaraskan kegiatan nasional yang bersamaan. Sekian presentasi saya, dan saya mohon maaf bila ada kesalahan kata saya dalam pengucapan di presentasi ini. Dan sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.